Suara Bapak kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke, makasih Damar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai lanjutan dari teorema Pitagoras. Kalau waktu itu kita menghitung bagaimana cara mencari teorema Pitagoras yang mempunyai siku-siku atau sudutnya 90 derajat. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis segitiga dan juga sifatnya. Ini kita udah bertemu untuk ketiga kali mengenai teorema Pitagoras ini. Nah, kalian bisa ngeliat di sini ada berapa segitiga? Ada berapa segitiganya? Dua. Dua. Oke. Kita akan bahas mengenai jenis-jenis segitiga, gitu ya. Oke. Kalian bisa menggambar dan menulis saat Bapak juga menulis ya. Dan kalau mau bertanya, silahkan langsung tanyakan saja. Yang pertama ya, ini namanya adalah jenis segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Misalkan kita buat titik di sini A, ya namanya nih titik ini, yang ini B, sedangkan yang ini C. Nah, untuk sifat-sifatnya bagaimana? Ya, yang pertama, kalian lihat ketiga sisinya atau yang disebut dengan rusuk ya, mempunyai panjang yang berbeda. Antara AC sama AB itu nggak sama panjangnya. Antara AC sama BC nggak sama. Antara AB sama BC itu nggak sama juga sifatnya. Nah, maka bisa kita simpulkan sifat segitiga. Nah, sifat segitiga khusus yang buat sembarang, ketiga rusuknya itu tidak sama. Tidak sama. Maksudnya seperti apa? Kalian bisa lihat ya, panjang ini itu tidak akan sama dengan panjang si AC. Begitu juga dengan panjang BC. Nah, gimana sih cara buat matematikanya? AB itu tidak sama dengan BC dan BC ini tidak sama dengan si AC. Nah, ini adalah kenapa tiga rusuknya tidak sama panjang. Sekarang bagian yang kedua. Kalian lihat dan bisa ukur sudut ini, segitiga ini ya. Nah, baik itu dari HP maupun nantinya kalian misalkan kalau ada laptop ya dari laptop gitu ya, diukur menggunakan busur. Apakah ketiganya sama? Nah, kalau misalkan ketiganya kalian coba tidak sama, maka kita dapat sifat yang kedua. Ketiga sudutnya tidak sama besar. Oke. Dan kalian lagi ada yang tahu nggak? Kalau misalkan ada tanda seperti ini, namanya segitiga apa? Ada yang tahu? Segitiga apa? Apakah segitiga sama sisi atau sama kaki? Ya, ada yang tahu segitiga sama sisi atau sama kaki? Segitiga sama kaki, Pak. Ya, segitiga sama kaki ya. Ya, Oke, benar kata Diki, segitiga sama kaki. Oke, Diki mantap. Ini benar sekali ya. Ini namanya segitiga sama kaki. Ya, gampangnya gini, yang namanya kaki kalian kan ada dua ya. Jadi kalau ada tanda dua seperti ini nantinya garisnya itu sama kaki. Nantinya kalau misalkan di sini tandanya sama, itu segitiga sama sisi gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kedua sisinya segitiga ini sama panjang, tetapi dia beda dengan panjang yang bawahnya. Nah, kalau misalkan kita lihat
bagian sini ya, nih khususnya yang sini itu akan membentuk 90 derajat. Begitu juga dengan sebelahnya 90 derajat. Nah, maka ini bisa kita simbolkan dengan bentuk seperti ini. Biasanya simbol matematika untuk sudut 90 derajat seperti ini ya. Ini 90 derajat. Nah, ini kita bisa buat di sini A, di sini B, di sini D, dan di sini E. Kalau misalkan sama kaki, biasanya sudut A, sudut yang pojok-pojok ya, dia sama. Nah, kenapa tandanya seperti ini? Ini berarti sudut antara A dan B itu sama. Jadi kita punya sifat beberapa ya. Sifat segitiga sama kaki. Yang A mempunyai dua rusuk yang sama ya. Ditandai dengan apa? Ini garis duanya ya. Mempunyai, kalau misalkan emang pada buku lain ya, pada buku lain itu biasanya ada satu garis, tetap aja dia mempunyai dua rusuk yang sama. Itu hanya simbol untuk menunjukkan bahwa sisinya itu sama. Mempunyai dua rusuk sama panjang. Yang sama apa? Antara apa sama apa? Coba lihat garisnya. Yang sama AC sama apa? Yang mau jawab? Yang sama bagian AC sama garis apa? BC. BC, iya. BC ya. Jadi yang sama adalah garis AC sama BC. Nah, untuk kalian yang udah jawab, ini benar. Sangat benar ya. Sekarang kita lanjut lagi ke yang B. Oke. Tadi yang Bapak bilang ada sudut yang sama ya. Nah, kita buat di sini. Berarti dia mempunyai dua sudut sama besar. Oke, sudutnya apa aja namanya? Sudut apa? Ya, yang sama sudut apa? Sudut A dengan sudut B. sudut B. Iya, benar. Sudut B. Oke, benar kata Faridisa, sudut B. Nah, sekarang sifat yang ketiga yaitu ini yang sangat paling penting ya. Yang namanya sudut segitiga sama kaki khususnya, kalau jika kita lipat mengikuti di garis putus-putus ini, maka dia memiliki satu sumbu simetri ya. Satu sumbu simetri. Simetri itu adalah kalau misalkan kalian melipat-lipat kertas, apakah dia sama? Kalau segitiga kan cuma sekali ya sumbu simetrinya. Kalau dia persegi itu bisa banyak banget sumbu simetrinya, sampai kecil bahkan. Nah, ini adalah sifat-sifat dari segitiga sembarang dan segitiga sama kaki. Oke, ini mau ditulis dulu? Tulis dulu, Pak. Oke. Nanti kita lanjut ke segitiga sama rusuk. Udah pada absen di Google Classroom, nanti Bapak akan absen ulang ya, seperti hari Selasa kemarin. Sampai kalian akhir berarti kalian harus hadir ya. Ini ada 16. Di absen lebih dari 16 kayak.
Sudah nulisnya? Sudah, Pak. Udah, yang lain udah? Belum, Pak, sebentar. Oke. Ini sambil Bapak cek dulu ya. Nuri ada ya? Ada, Pak. Oke. Gali Chandra ada? Ada, Pak. Oke. Diki Dharma tadi ada ya? Diki ada, Diki? Ada, Pak. Oke. Andin Agustina ada? Ada, Pak. Oke. Kisti ada? Ada, Pak. Oke, Fardisa masih hadir abis ini? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Damar ada? Hadir, Pak. Oke, paling kencang suaranya nih. Faizan ada? Faizan ada? Ada Faizan? Ada Faizan? Ada, Pak. Oke. Kita lanjut lagi. Zahrotus Sita? Ada? Ada, Pak. Ada. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Nabil. Ada Nabil? Nabil ada? Nabil Abian? Ada Nabil? Coba Bapak cek dulu. Nabil ada? Halo Nabil? Coba on mic dulu. Selanjutnya Casey ada? Hadir, Pak. Hadir. Azura? Hadir, Pak. Hadir. Apa lagi ya? Azura tadi udah. Syabel. Syabel ada? Hadir, Pak. Noval? Hadir, Pak. Oke. Terus Raisa? Hadir, Pak. Lilo? Ismat? Hadir, Pak. Maila? Maila ada? Maila? Faid Azmi? Ada? Siva? Kalau Fauzia ada? Ini masih belum hadir ya? Oke. Nulisnya udah? Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak, sudah. Oke. Untuk yang nanti telat, bisa ngeliat recordan awal-awal ya. Nanti kita takutnya nggak keburu untuk pembahasan sampai sifat-sifatnya, karena ini lumayan cukup banyak juga ya. Oke, kita mulai. Kita akan melanjutkannya lagi mengenai segitiga sama rusuk. Kalau tadi udah ada sama kaki, sekarang sama rusuk. Kalian lihat, biasanya segitiga sama rusuk itu masing rusuknya kalau misalkan dibuat garis, khususnya garis tengah, itu akan sama seperti ini. Ya. Ini bisa kita
tandain titik A, B, C. Nah, ini namanya segitiga sama rusuk. Segitiga sama rusuk. Oke, untuk membedakannya segitiga sama kaki, kita fixin aja dia menggunakan tanda seperti ini. Ya, jadinya ketiganya kenapa sama rusuk gitu. Biasanya kalau misalkan kalian bagi dua garis ini, itu akan menjadi bentuk segitiga siku-siku. Misalkan di tengah-tengah sini kita namakan adalah D misalkan ya. Nah, ini siku-siku, ini juga sudut siku-siku atau 90 derajat, ini juga sudut siku-siku, ini juga sama, ini juga sama. Ya, jadi ada begitu banyak kalau misalkan segitiga sama rusuk itu dipotong gitu ya. Nah, sifat-sifatnya apa? Dari sini terlihat jelas ya. Yang pertama itu adalah ketiga rusuknya sama panjang. Sama panjang. Oke, gimana cara membuat matematikanya? Ada yang bisa? Misalkan si AB itu sama dengan apa gitu. AB sama dengan apa? AB sama dengan apa panjangnya? Ini kan sama nih, ada tandanya. AB sama dengan BC, BC. Satu lagi apa? AC, A? AC? AC, AC. Oke. AC ya. Oke, benar ya. Tadi siapa yang jawab? Kisti Pak. Iya, jadi benar ya Kisti. AC. Nah, ini namanya artinya ketiga rusuknya sama panjang. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat kalau jumlah sudut seluruh segitiga ya. Jumlah seluruh sudut segitiga yang waktu itu Bapak pernah jelasin waktu di awal-awal, jumlah seluruh sudut segitiga ya, itu kan 180 derajat. Kalau misalkan dia ada, karena dia sisinya sama, berarti si sudutnya juga akan sama ya. Ketiga sudutnya sama. Dari totalnya sudut A, sudut B, sudut C itu harus 90 derajat. Yang berarti kalau misalkan kita bagi 3, masing-masing sudutnya mendapatkan berapa derajat? 60. Iya, 60 derajat. Jadi kalau misalkan kita bagi 3 karena dia ada 3 sudut, ya jadi 60 derajat. Kita buat lagi sifatnya. Ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Nah, hati-hati untuk kalimat matematika. Ketiga sudutnya sama besar. Berbeda kalau misalkan jumlah ketiga sudutnya itu 180 derajat ya. Jadi beda. Satu kata dalam matematika itu bisa menunjukkan perbedaan. Nah, selanjutnya kalian tahu yang tadi segitiga sama kaki ada garis patah-patahnya cuma satu. Kalian lihat sifat yang ketiga dari segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama rusuk berapa sumbu simetrinya? Ada berapa sumbu simetrinya? 3. 3. Tadi siapa yang jawab kedua orang? Faradisa, Pak. Sama Isti ya. Ya. Nah, jadi memiliki 3 sumbu simetri. Dari mana? Ya, dari titik-titik ini ya. C ke bawah, A ke sebelah kanan, yang B ke sebelah kiri. Nah, itu namanya 3 sumbu simetri. Oke, ini mau tulis dulu. Tulis, Pak. Oke.
Nah, pada beberapa literatur juga ya, Bapak mau ngasih tahu bahwa misalkan ya, garis C ke D ini ya, C ke D itu biasanya dinamakan dengan garis berat. Sama aja dinamakan garis berat. Ya, garis berat. Itu sebagai tambahan aja buat kalian. Siapa tahu nanti di soal ada gitu ya. Oh ya, untuk Bapak kasih tahu juga, jumlah sudut segitiga ini nggak harus segitiga sama rusuk ya. Segitiga-segitiga yang lain itu kalau di total jumlah sudutnya itu ada 180 ya. Nggak mesti dia sama rusuk, tapi semua seluruh segitiga gitu. Oke, ini udah nulisnya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Ke contoh soal. Bentar. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya cukup gampang. Semoga kalian bisa membayangkannya ya. Nah, di sini. Misalkan contoh soal. Besar sudut-sudut sebuah segitiga masing-masing adalah 33 derajat dan 56 derajat. Besar sudut lainnya dalam segitiga tersebut adalah Nah, menurut kalian ya, kalau misalkan segitiga, kalau ada 3 sudut aja 180, berarti untuk besar sudut segitiga yang lain berapa kira-kira? 91. 90? 91? 91. Ya, yakin Kisti? Gimana caranya? 91. Gimana? Kan 33 tambah 56, 89, 180 dikurangi 89, 91. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Kita bisa mengikuti alurnya pemikirannya Kisti, di mana kalau kita awal-awal kan kita udah tahu nih ya. Cara membayangkannya adalah konsep awal segitiga. Konsep awal sudut segitiga. Kan kita tahu nih informasinya bahwa itu 180 derajat ya. Kalau misalkan lihat dari soal di sini ada 33 derajat sama 56 derajat gitu ya. Ya kan tadi ditambah dulu lalu nanti setelah hasilnya dikurang. Nah, ini adalah matematikanya. Jadi 180 dikurang dengan 89 derajat. Maka sama dengan 91 derajat. Wah. Terima kasih untuk Kisti udah menjelaskan ya. Ya. Dan ini sangat tepat
Jadi kalau bisa kita simpulkan ya, jadi besar sudut lainnya adalah gitu ya. Besar sudut lainnya adalah 91 derajat. Nah, misalkan ya kalian tidak menuliskan derajatnya, itu nanti Bapak akan anggap salah karena apa? Ini sudut gitu ya. Berbeda kalau bukan sudut. Seperti itu. Ini buat ditulis terlebih dahulu. Tulis, Pak. Oke. Nanti kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Sudah nulisnya? Belum, Pak. Belum. Oke. Belum Pak. Oke. Teman-teman kalian yang gak hadir pada kemana? Yang tahu nggak? Yang tahu nggak? Enggak, Pak. Tidur. Nggak tahu ya. Ada males kali Pak. Iya. Nah, padahal belajar itu untuk diri kalian sendiri ya. Iya Pak. Ya kalau kalian misalkan seorang muslim yang baik gitu ya, menuntut ilmu itu sebuah keharusan, entah itu ilmu agama maupun ilmu di dunia. Kebutuhan manusia, khususnya ilmuwan muslim itu masih belum terlalu banyak. Apalagi nantinya suatu saat semoga aja kalian menjadi ilmuwan muslim yang terkenal ya. Amin, amin. Iya, yang bisa memberikan manfaat untuk umat dan dunia. Nah, makanya daripada itu uh, kita coba sama-sama belajar menjadi yang terbaik khususnya untuk umat muslim dan juga dunia gitu. Iya Pak. Udah nulisnya? Azura tadi? Sudah Pak. Ya, Damar udah, Azura udah? Dikit lagi, Pak. Dikit lagi. Nanti kita akan tebak, misalkan ada sebuah soal dengan sudutnya gitu ya. Segitiga apakah dan bagaimana cara menyelesaikannya.
Sudah nulisnya? Azura? Udah, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang lain. Oke. Nah, untuk soal yang lain gini. Ini masih contoh soal dan kita akan bareng-bareng. Sekaligus Bapak ingin tahu gimana sih struktur berpikir kalian. Nanti kalau ada yang salah akan Bapak perbaiki gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam matematika itu ada simbol segitiga juga ya, jelas ya, ini namanya segitiga MTS gitu ya. Segitiga MTS adalah segitiga dengan rusuknya itu MT sama dengan TS. Jika besar sudut atau enggak besar sudutnya, kita simbolkan aja biar kalian terbiasa. Sudut MTS itu sama dengan 50 derajat. Maka besar dari sudut SMT adalah titik-titik. Nah, kalau misalkan kalian bertemu yang namanya sudut ini ya, sudut SMT, pertemuan pertama Bapak bilang kalian lihat bagian tengahnya, maka itu namanya sudut M. Kalau kalian bertemu seperti ini ya, sudut MTS, maka ini disebut dengan sudut T gitu. Oke. Menurut kalian ini segitiga bentuknya segitiga kaki kah ataukah segitiga sama sisi? Ciri-cirinya sebenarnya ada di sama dengannya. Atau sifatnya ada di sama dengannya. Coba kalian buka sifat-sifat segitiga yang tadi. Caranya seperti itu. Ada nggak yang Segitiga sama kaki. Iya, segitiga sama kaki dengan sifat yang keberapa? Sifat keberapa? Coba lihat sifat yang KA, coba lihat ya. Ada sifat yang KA, segitiga sama kaki? Atau yang pertama ya, mempunyai dua rusuk sama panjang. Ciri-cirinya dari mana, Pak? Nah, ciri-cirinya dari ini. Ya. Jadi kalau misalkan kalian buat segitiganya seperti ini. Misalkan karena di sini ada, kalau kalian lihat ya, antara MT sama TS itu ada T-nya. T-nya itu selalu berada di tengah, seperti itu cara melihatnya ya. T-nya ada berada di tengah, terus M-nya kita taruh sini dan S-nya kita taruh buat di sini. Oke, itu cara berpikir yang pertama ya, cara buat segitiganya. Nah, untuk tahu panjang rusuknya karena dia ada dua seperti ini, maka jelas kita buat tanda seperti ini ya, dengan garis simbol 2. Yang dimana yang tadi ya, sudut si T-nya, sudut T-nya berarti sudut T-nya di sini ya 50 derajat. Ya, ini 50 derajat dengan simbol titik atas atau bulat atas. Yang dicari adalah sudut M. Nah, kalau sudut M itu sama aja kayak sudut apa tadi, sifat yang B, mempunyai dua sudut yang sama besar ya. Sama besar. Ya kan? Oke. Berarti sudut si M sama sudut si S ini sama. Ya. Oke, kalian ngebayangin nggak? Kalau semua sudutnya 180 derajat, gimana cari sudut M? Ya. Jadi kurang 52, Pak. Berapa? Terus dibagi 2. Dibagi 2. Kurang 50. Dikurang Terus 50 dibagi 2 ya, Kisti ya? Iya. Oke. Itu juga benar ya. Jadi kita kurang terlebih dahulu ya. Yang total seluruh sudut segitiga adalah 180 derajat. Itu bisa dikurang dengan 50 derajat ya. Baru nantinya kita bagi hasilnya gitu ya. Kita bagi 2.
itu. Oke, ini namanya sudut M atau sudut S ya, jadi sama keduanya. Atau kalau kalian mau lebih detail lagi dalam matematika, sangat lebih detail ya, sudut M sama dengan sudut S sama dengan 180 derajat dikurang 50 derajat dibagi dengan 2. Jadi kalau kalian mau lihat sudut S ya udah pakai rumus ini juga sama. Sudut M sama dengan sudut S sama dengan 180 derajat dikurang 50 derajat berapa? 100? 130. 30. Iya, 100 berapa? 30. 130. Iya, bener ya. Kita lanjut lagi, dibagi dengan 2. Berapa hasilnya jadinya? Langsung. 65. Iya, 65. Ya. Berarti masing-masing di sudut M 65 derajat, di sudut S 65 derajat. Nah, ini adalah maksudnya kenapa ada sudut M sama dengan sudut S gitu ya. Karena dia sama. Nah, kalau pemikiran Bapak seperti ini. Kalau misalkan sudutnya belum diketahui di M atau di S, ini bisa kita buat X gitu ya. Karena total seluruh segitiga itu kalau kita jumlah X derajat ditambah X derajat ditambah 50 derajat itu akan sama hasilnya 180 derajat. Oke, ini nggak apa-apa, pakai kedua cara. Ini pakai yang cara pemikirannya Kisti, dan ini adalah cara yang pemikirannya Bapak. Jadi bebas ya. Bapak nggak ngebatasi. Kalau misalkan X ditambah X menjadi apa? 2 X 2x. kuadrat. 2x. Iya. Nah, ditambah dengan 50 derajat sama dengan 180. Ini 50 ya. Si 50 ini kita pindah ruas, maka 2x derajat sama dengan 180 derajat dikurang dengan yang awalnya positif menjadi negatif ya. Jadi 50 derajat. Jadi 2x derajat sama dengan 130 derajat. Sampai sini ini udah sama nih. Tinggal x derajat sama dengan 130 dibagi dengan 2. Nah, jadi sama dengan berapa? 65 5 derajat. derajat. Nah, ini juga sama ya. Karena masing-masing x berarti di sini 65, yang di sini juga 65 gitu. Nah, itu jadi ada dua cara ya kita bisa menggunakannya dalam matematika. Ada yang pakai cara Kisti atau cara Bapak, itu bebas. Nah, ini mau ditulis dulu? Mau ditulis dulu? Tulis, Pak. Oke, kita tulis ya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan saja.
Oke, udah nulisnya? Belum, Pak. Kita belum lanjut ke segitiga yang dalam bangun ruang. Ya, itu masih sedikit lumayan panjang. Ada yang belum nulis absen di Google Classroom belum? Nabil masih ada? Dari tadi belum jawab? Masih, Pak. Nah, gitu kan dari tadi ya. Maila hadir? Halo Maila? Hadir Pak, tadi jaringan saya jelek, nggak Oke. denger jadinya. Siva ada Siva? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Nulisnya udah? Sudah, Pak. Oke, kita Sudah, sedikit Pak. kita sedikit lagi ngebahas ya. Nah, di sini ya. Bentar, Papa nyari dulu pen tabletnya. Oke. Nah, di sini ada lagi nih jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Ya, yang pertama nih adalah segitiga lancip. Segitiga lancip. Nah, segitiga lancip itu biasanya adalah segitiga yang kurang dari 90 derajat ya. Kalau misalkan 89 itu masih dikatakan segitiga lancip. 89,9 itu masih dikatakan segitiga lancip. Nah, kalau misalkan kita buat A, B, C ya. Kalian bisa cek screen video ini atau screenshot lalu coba cek sama kalian menggunakan busur. Ini semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, sifatnya apa? Jadi kita dapat sifat ya. Segitiga lancip ini sifatnya. Segitiga ya, sifat segitiga. Ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Yang terletak antara 0 derajat sampai dengan 89 derajat. Nah, seperti itu ya. Karena dia kan kurang dari 90 berarti 89 derajat. Seperti itu.
Berarti kita coba lanjut lagi ke sudut segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul ini gambarnya masih kurang tepat nih. Sebentar, Bapak ganti dulu ya. Untuk segitiganya kurang tepat. Nah, seharusnya segitiganya seperti ini. Oke. Ini segitiga tumpul ya. Tumpulnya di mana? Tumpulnya di sini. Jika ada salah satu sudut yang tumpul, itu namanya segitiga tumpul. Walaupun nanti di kedua sisinya ini lancip nih. Ini lancip ya. Ini lancip. Ini lancip nantinya. Ini lancip gitu. Yang tumpul hanya satu nih, sudut tumpul. Ini Bapak tandain ya, sudut tumpul. Sudut yang lebih dari 90 derajat. Gini ya, tandanya 90 derajat. Oke. Berarti sifat-sifatnya apa yang kedua ya? Sifat-sifat segitiganya. Ketiga sudutnya, salah satu sudutnya, maaf. Salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Lebih dari ya. Berarti berapa? Yang lebih dari, misalkan 90,5 itu masih dikatakan sudut tumpul gitu. 100 misalkan itu masih sudut tumpul. Pokoknya yang lebih dari 90 derajat seperti itu. Ini mau tulis dulu? Tulis dulu, Pak. Ya. Ingat ya, kalau segitiga tumpul itu Mau, Pak. ya. Segitiga tumpul, yang penting salah satunya ada tumpul, berarti dia segitiga tumpul gitu. Yang membedakan antara segitiga lancip. Kalau segitiga lancip harus keseluruhnya. Kalau segitiga tumpul hanya satu yang tumpul, itu udah dikatakan segitiga tumpul. Nah, di buku tidak semua buku itu benar-benar nulisnya ya. Kalau di buku itu malah di sini ada yang nyampe 0 sampai 90 derajat. Itu salah ya. Kalau 90 derajat itu milik si segitiga siku-siku. Nanti kita akan lihat gambar yang ketiga gitu perbedaannya. Sudah nulisnya? Gimana? Sudah nulisnya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita lanjut ke segitiga yang terakhir, yaitu yang tadi Bapak bilang. Kalau 90 derajat itu merupakan segitiga tumpul. Nih, biasanya ada di sini. Kalian bisa cek menggunakan busur juga. Kalau 90 derajat, bagian sini tuh 90 derajat. Nah, ini namanya segitiga siku-siku. Oke, ditandai walaupun di sininya nanti lancip ya, ini lancip. Berarti kita buat sifatnya. Salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Siku-siku itu adalah 90 derajat ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan?
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Ini udah nulisnya? Belum, Pak. Nah, ini sekalian ya, ini contoh soal di sini deh nulisnya. Ini contoh soal. Misalkan diketahui sudut-sudut Oke, perhatikan kalau misalkan kalian bertemu soal seperti ini. Diketahui sudut-sudut pada segitiga memiliki perbandingan 1:2:3. Nah, ini berarti bukan satu sudutnya itu 1 derajat, 2 derajat, dan 3 derajat, bukan ya. Akan tetapi kita harus mencari tahu terlebih dahulu dengan cara melihat perbandingan yang terbesar ya. Perbandingan yang terbesar berapa angkanya? Kalau kita lihat di sini yang terbesar ya, maka kita ambil yang terbesar yaitu si 3-nya. Dan per 1 ditambah 2 ditambah dengan 3. Seperti itu. Selanjutnya dikalikan berapa? Nah, karena total jumlah seluruh sudut segitiga itu 180, maka kita kalikan 180. Jadi sama dengan 3 per 1 tambah 2 tambah 3 itu kan 6 ya, dikali dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya 3 dikali 180 derajat per 6. Si 180 derajat ini bisa kita bagi dengan 6. Kalau 18 dibagi dengan 6 aja 3 ya. 6 dibagi dengan 6 1. Jadi sama dengan 3 dikali 30 derajat per 1. Jadi sama dengan 3 dikali 3 itu 90 derajat per 1 sama dengan 90 derajat. Nah, berarti maka ya besar sudut terbesarnya 90 derajat, berarti segitiga ini siku-siku. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanyain sampai sini? Tiganya itu yang tadi dari mana ya, Pak? Ya, kalau misalkan 3-nya itu kita ambil ya, kan yang terbesar ya. Lihat pertanyaannya. Sudut terbesarnya. Kalau misalkan kita ambil yang terbesar ya berarti kan antara 1, 2 sama 3 berarti ambil yang 3. Kalau sudut yang terkecil nantinya misalkan sudut yang terkecil. Sudut terkecil. Berarti gimana caranya? Lihat antara 1, 2 sama 3 yang terkecil yang mana? 1 Maka 1 per sama ini. per 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Terus dikali dengan Kali 180 derajat. 180 derajat. Begitu ya. Jadi beda ya. Kalau yang terbesar ambil yang paling besar perbandingannya. Kalau yang terkecil ambil perbandingan paling kecil. Gitu. Oke, Pak. Oke. Kita screenshot. Ini boleh di screenshot, boleh bebas ya. Kan udah nulisnya? Udah nulisnya? Udah nulisnya belum?
Udah Zura nulisnya? Udah nulisnya belum? Atau enggak di screenshot aja di bagian terakhir ini? Belum. Bisa screenshot. Bisa, Pak. Oke. Di screenshot dulu aja. Karena laptop Papa juga harus didiamkan dulu 5 menit sebelum lanjut lagi ke bagian kakak kelas kalian gitu ya. Oke, udah semuanya? Udah, Pak. Oke. Karena kalian nanti selesai mau jam 9.20, untuk siap-siap juga pergantian kelas lagi. Dan belum tentu nantinya sama kayak Bapak ya, itu tergantung gurunya. Oke. Terima kasih untuk kalian yang telah semangat belajar untuk berjuang demi kalian sendiri untuk di masa depan. Apabila ada kesalahan dari Bapak, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh leave out grup. Coba.